Tangerang Barat. Terlalu kredit kalau cuma satu pintu. Terlalu kredit ini kalau cuma satu pintu nggak akan nampung. Tolak JIS jadi markas macan Kemayoran, The Jackmania sebut JIS nggak layak jadi kandang Persija, baru sekali jajal langsung ambruk, Anies malah salahkan dan bahayakan supporter, kopla. Karena Jackmania lah kelompok yang paling teriak lama minta dibikinin stadion. Nah sekarang tiba-tiba Pak Anies bangunin stadion. Tapi ketika kita launching gitu, disitulah kita menemukan beberapa hal yang ternyata belum dilengkapin. Misalnya gitu, akses masuk. Kita nih penonton bola yang paling ngerasain. Pada saat launching, akses masuk yang dibuka hanya ram barat. Padahal ada ram timur. Kita nggak tahu kenapa ram timur waktu itu nggak dibuka. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Sejumlah pendukung klub sepak bola Persija Jakarta atau The Jackmania masih meragukan kelayakan Jakarta International Stadium yang diwacanakan menjadi kandang Persija dalam mengarungi kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Salah seorang pendukung Persija yang ditemui kompas.com Minggu 9 Juli 2023 bernama Damar Widiatmojo menilai masih ada yang perlu diperbaiki di JIS. Salah satunya akses masuk supporter, karena jika tak diperbaiki, itu akan memakan banyak waktu untuk supporter masuk. Damar khawatir, minimnya akses keluar masuk di sana akan membuat supporter kesulitan. Terlebih kapasitas di stadion tersebut terbilang besar dan mampu menampung puluhan ribu orang. Belum lagi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tragedi Kanjuruhan misalnya. Ditambah menurut Damar, fasilitas di dalam stadion juga masih kurang oke dari segi pagar yang begitu rapuh. Beda dibandingkan dengan stadion utama Gelora Bung Karno atau GBK. Selain Damar, salah satu The Jackmania asal kota Bekasi, Denny Putra, hampir sama dengan Damar. Ia menilai bahwa stadion itu masih perlu sedikit direnovasi. Menurutnya, renovasi patut dilakukan pada sarana dan prasarana yang mendukung stadion tersebut. Salah satunya adalah akses pintu masuk dan keluar. Bahkan dari salah satu politisi, Arya Sinulinga, mengunggah bukti bahwa pintu masuk Stadion JIS harus direnovasi. Bahkan dalam video yang ia unggah di akun Twitter pribadinya, Arya Sinulinga memperlihatkan para supporter Jackmania sangat kesulitan ketika mau masuk stadion, bahkan sampai desak-desakan. Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapat video itu dari salah satu pendiri supporter Persija Jakarta, The Jackmania. Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapatkan video itu dari salah satu pendiri supporter Persija Jakarta, The Jackmania, dan juga sebagai ex-ketua umum The Jackmania, Ferry Indra Sarif. Jadi memang JIS ini perlu direnovasi, akses masuk yang hanya satu pintu, akses parkir yang belum ada, menjadikan JIS belum layak dijadikan markas Persija Jakarta. Bahkan, The Jackmania sendiri pun mengakuinya. Sebagai informasi, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya memberi sinyal bakal menjadikan JIS sebagai kandang klub sepak bola Persija. Kemungkinan itu dibahas Heru dalam pertemuan terbatas dengan manajemen Persija Jumat 7 Juli di Balai Kota Jakarta. Meski begitu, Heru tidak secara tegas memberikan lampu hijau kepada tim berjuluk Macan Kemayoran untuk menjadikan JIS sebagai kandang. Heru hanya mengatakan jika pemerintah Provinsi Jakarta siap mendukung dan mendorong kemajuan Persija. Dari sini kita bisa melihat betapa lucunya Anies yang katanya cerdas, berwawasan, pintar, yang menurut Dr. Tifa sangat sulit dipahami rakyat yang rata-rata ber-IQ 78. Tapi membangun satu stadion saja masih meninggalkan banyak masalah. Pokoknya asal jadi, bisa dipamerkan dan dibanggakan. Betapa malunya Anies saat ini di mana JIS mau dipakai tapi tidak layak sehingga lagi-lagi pemerintah pusat harus turun tangan, renovasi lagi, sesuai standar pula. Artinya selama ini masih belum sesuai standar ya. Terlebih Jackmania sendiri mengakui keburukan dan bahayanya JIS jika digunakan untuk markas Persija Jakarta, yang mana bukan hanya membahayakan para pemain tapi juga supporternya. Dari sinilah Anies akan mau membuktikan pada dunia bahwa kualitas dirinya masih tidak sesuai standar yang layak. Ya iyalah, sumber resapan aja udah bisa jadi bukti toh. Melakukan apapun jarang tuntas dan akhirnya harus diselesaikan pemerintah pusat. Menjijikkan, gitu kok bisa kerja. Bagaimana menurut Anda?
Sekarang pemerintahannya berubah. Bukan lagi berwajah seperti Soeharto, sudah lebih berwajah kerakyatan. Kenapa teriak-teriak soal people power lagi? Gibran ngakak, aksi people power di Solo sepi kayak kuburan, kekurangan suplai nasi bungkus, wong Solo sudah pintar, aksi gagal total, Mbah Amin nangis darah. Capek dong kita yang mau bergerak maju, disuruh berantem melulu, disuruh bergelut melulu, disuruh menumpahkan darah saudaranya sendiri. Kalau mereka mau mengkritisi pemerintah, berdemonstrasi, monggo. Itu hak konstitusi mereka. Tapi manakala mereka sudah masuk untuk berkeinginan memakzulkan presiden, menurunkan presiden, ini masuk dalam tulisan yang Pak Jaja sampaikan, jejak kudeta, makar. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Aksi People Power yang digelar di sekitar Gedung Umat Islam Jalan Kartopuran, Solo, Jawa Tengah, Jumat 7 Juli, hanya diikuti segelintir orang. Pantauan dari laman CNN Indonesia, tampak satu mobil pickup warna hitam terparkir di gerbang Gedung Umat Islam. Mobil digunakan sebagai panggung orasi. Tak banyak yang mengikuti aksi tersebut. Hingga aksi dimulai pukul 14, hanya sekitar 150-an orang saja yang berkumpul di sekitar mobil orasi. Di lokasi aksi juga hanya tampak beberapa spanduk yang diantaranya berbunyi Jokowi gagal urus negara dan usut tuntas ijazah palsu Jokowi. Padahal sebelumnya koordinator lapangan aksi People Power di Solo, Nur Rahmat, berharap massa yang hadir lebih dari 1.000 orang. Menurutnya, sudah banyak warga yang antusias dan menghubunginya dari berbagai daerah sejak Rabu 5 Juli lalu. Mereka berniat untuk merapat ke Solo mengikuti aksi tersebut. Saat menyampaikan orasi di lokasi, Nur memastikan aksi People Power berbeda dengan makar sehingga tidak melanggar undang-undang. Ia mengatakan aksi ini merupakan bentuk cawe-cawe rakyat untuk negara. Ia menuding saat ini pemerintah telah dikendalikan oleh oligarki dan pengusaha hitam. Nur pun mengklaim aksi ini digelar untuk mengembalikan pemerintah ke jalur yang benar. Jadi kalau ada orang yang takut dengan People Power, saya ingin belajar ini buku ini bestseller ya. Karena itu dengan People Power Pak Jokowi jadi presiden, dengan People Power pula kita minta Pak Jokowi pulang ke Solo. Betul apa betul? Hal ini pun langsung ditanggapi oleh tokoh Nahdlatul Ulama, Islah Bahrawi. Ia pun heran, gerakan rakyat kok berharap didatangi massa. Menurutnya, People Power justru tidak diciptakan, tapi tercipta digerakkan oleh nurani kolektif akibat resistensi sosial dan politik. Maka dari itu ia berpesan kepada para pembenci Jokowi yang menyuarakan People Power. Kalau mau ngadain acara beginian, mbok ya tanya-tanya dulu. Memang People Power kemarin sangat sepi dan tidak sesuai prediksi. Coba saja kalau promosi setiap peserta diberikan tunjangan transportasi, tunjangan nasbung, tunjangan asuransi jiwa, tunjangan uang pertangguhan jika mati di tempat, atau tunjangan pensiun kurang lebih 50 juta per orang. Sepertinya yang minat banyak banget kali ya, dan banyak yang bakal datang, tapi itu mustahil. Seperti diketahui, gerakan People Power 2023 ini dimulai dari keresahan Mbah Sengkuni Amin Rais yang semakin tak dianggap di pentas politik nasional. Hingga akhirnya saat momong cucunya untuk menghibur kepikunannya, melihat bedak bayi yang dipakai sang cucu, maka lahirlah ide People Power. Maksud saya People Power. Sepertinya satu hal yang membuat kita tergugah, masyarakat tampaknya sudah cukup paham bahwa anasir klaster ini seperti kelompoknya Amin Rais itu nggak perlu digubris. Mereka hanya gaungnya yang terdengar buas, namun pendengarnya cuma segelintir. Itu pun sangat tergantung pada sebesar apa imbalan yang mereka dapat secara materi untuk berani maju berkumpul bersama tim Sora. Kalau sudah terlanjur terpapar kebencian kepada pemerintah, sedemikian kronisnya, kita jadi khawatir akan tergenapinya ramalan Gus Dur bahwa Amin Rais akan jadi sosok gelandangan politik di sisa umurnya. Tinggallah kita menghitung hari-hari terakhirnya. Semakin panjang usianya, semakin panjang pula penderitaan Amin Rais. Semakin kita sadar jika ramalan Gus Dur nyaris selalu terbukti. Bagaimanapun Tuhan selalu mendengar jeritan umat yang teraniaya. Apakah kali ini giliran kelompok sakit hati pimpinan Amin Rais yang akan mendapat murka Tuhan? Jika waktunya sudah sampai, maka nasib tidak akan salah memilih. Mungkin jalan yang ditempuhnya melalui skema People Power
sehingga dirinya yang terkena imbas gelombang kemarahan pengikutnya sendiri. Aduh, Gibran jadi ngakak ya. Lihat aksi yang katanya bakal obrak-abrik Solo, tapi ternyata cuma seuprit yang datang. Bagaimana menurut Anda?